Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Amelia dengan NIM 07011182429025. Saya dari kelas A atau L1 Indralaya. Di sini saya akan membuat video mengenai rangkuman atau ringkasan yang telah saya baca mengenai buku ajar tentang hukum dagang untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Pak Arahman Syafebri, SIP MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video. Kita akan membahas mengenai materi penting tentang hukum dagang. Pada bab pertama, itu pengantar hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aktivitas bisnis dan transaksi ekonomi. Sumber hukum dagang berasal dari KUH Perdata, kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, serta peraturan khusus lainnya. Sejarah hukum dagang di Indonesia itu dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, khususnya pada Belanda. Tujuan hukum dagang adalah menjaga ketertiban dan transaksi bisnis, memberikan perlindungan hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, lalu pada bab 2 itu terdapat prinsip umum hukum dagang. Ada beberapa prinsip utama dalam hukum dagang yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama itu prinsip kontrak. Apa yang dimaksud prinsip kontrak? Kontrak harus memiliki unsur kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan tujuan yang sah. Yang kedua ada agen. Pihak yang bertindak atas nama perusahaan atau individu lain dalam transaksi bisnis, agen harus bekerja dengan iktidat baik sesuai dengan kontrak. Lalu yang ketiga ada kemitraan. Bentuk kerjasama bisnis seperti firma atau CV yang membagi tanggung jawab sesuai kesepakatan. Lalu ada korporasi dan pinjaman. Korporasi adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, sedangkan pinjaman memberikan kepastian dalam transaksi seperti garansi produk atau jaminan pembayaran. Lalu pada bab ketiga ada perusahaan. Apa sih itu yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah entitas yang menjalankan usaha untuk mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan itu identitas hukum, modal, dan terdapat operasional yang sistematis. Jenis perusahaan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada perseorangan, dimiliki satu orang, misalnya warung kecil yang dapat kita ketemui pada dekat rumah kita ya. Yang kedua ada firma, usaha bersama dengan tanggung jawab penuh dari para pendiri. Lalu ada CV atau persekutuan komandator, memiliki sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Adapun PT, perseroan terbatas, badan hukum dengan tanggung jawab terbatas berdasarkan modal yang ditanamkan. Lalu ada perusahaan sebagai bagian masyarakat. Selain mencari keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan. Lalu juga pada bab 4 terdapat usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang bisa kita sebut UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi terutama di Indonesia. Karakteristik UMKM modal kecil, fleksibel, dan sering dikelola keluarga. Hambatan UMKM itu terdapat seperti kesulitan permodalan, persaingan pasar, dan regulasi yang kompleks. Perbandingan dengan Uni Eropa, di Uni Eropa UMKM mendapatkan banyak intensif pajak dan kemudahan akses ke pasar internasional. Berarti UMKM ini sangat kita jumpai ya di Indonesia ini. Lalu pada bab 5 atau bab terakhir itu penjualan barang dan perantara. Dalam hukum dagang, transaksi jual beli memiliki aturan tersendiri. Syarat penjualan itu harus ada objek barang, kesepakatan harga, serta kedudukan pihak sepakat dengan transaksi. Lalu ada insiden penjualan. Faktor yang bisa mempengaruhi transaksi seperti prestasi atau cedera janji atau force majeure, keadaan darurat. Lalu ada pedagang komisi, perantara yang menjual barang atas nama orang lain dan dapat mendapatkan komisi sebagai imbalannya. Serta yang terakhir ada pialang, pihak yang mempertemukan pembeli dengan penjual dalam transaksi bisnis seperti dalam perdagangan saham dan properti. Nah, mungkin itulah ringkasan hukum dagang yang bisa saya jelaskan dan yang telah saya baca. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih aman.